Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi sehat. Sehat, harus sehat, ya. Nih, sebelum kita kegiatan dimulai, Bapak pengen ada yang memimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Ja, yo, Ja. Pimpin doanya, ya. Dek. Ucap salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman nal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak sekolah hari ini? Ada. Kemana? Sakit. Ada yang ikut kegiatan juga ya di kecamatan? Yang ikut kegiatan kecamatan siapa? Ridho, Desta, Fikri. Oh, Fikri lagi ya, ada 2 Fikrinya. Ada yang sakit? Ada. Siapa yang sakit? Naila sama Jalpa. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Yang sakit cepat sembuh biar bisa beraktivitas kembali di sekolah. Ya. Nah, untuk mengawali pelajaran ini, Bapak akan menanyakan sebuah pertanyaan singkat nih kepada kalian. Ya. Pertanyaan singkatnya apa? Sebelum ke sekolah ngapain aja? Sebelum berangkat ke sekolah. Apa, Safira? Sholat, mandi, sarapan, terus sekolah berangkat. Kamu, Nur? Sholat, sarapan, mandi, baru berangkat. Ya. Coba tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, ya. Jadi harus teratur. Mau berangkat sekolah itu ngapain dulu? Ya. Yang pertama, Pak, bangunnya jangan terlalu malam. Ya, jangan terlalu siang. Tidurnya jangan terlalu malam. Terus bangun pagi, ya. Dipersiapkan mandi, sholat, sarapan, baru berangkat ke sekolah. Sebelum ke kegiatan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu, ya.
Berdiri semua yuk. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Indonesia, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu, hiduplah tanah. Bangsaku, rakyatku semuanya, baulah jiwanya, bangsa badannya. Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Duduk kembali. Silau ya. Pada minggu kemarin Bapak sudah mencontohkan tentang coding ya. Kemarin tuh coding yang permainan ada apa namanya? Robot. Ya. Robot yang bergerak maju terus belok kiri kanan ya sampai ke titik tempat yang dituju ya. Nih anak-anak di sini yang bangun tidurnya pagi, bangun tidur pagi siapa? Yo, bangun tidur pagi. Kiran jam berapa? 4:30. Terus siapa lagi? Siapa itu? Oh, Dea. Jam berapa Dea? Jam berapa? Jam 5. Jam 5 ya. Terus sebelum berangkat ke sekolah. Nih, sebelum berangkat ke sekolah, ngapain saja? Tidak? Ngapain saja sebelum berangkat ke sekolah? Sholat, mandi, sarapan, terus sekolah. Oke, tepuk salut buat Safira. Tepuk salut, 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 Salut. Nah, ya. Jadi harus berurutan. Harus berurutan apa? Dari bangun, tadi bangun pagi, ya. Terus mandi dulu apa sholat dulu? Mandi, sholat, terus sarapan, persiapan ya, persiapan sekolah, terus berangkat deh ke sekolah, ya. Nah, nanti Bapak akan memutar sebuah video tentang AI. Tahu AI? Apa itu? Ayo, semacam apa AI? Banyak yang digunakan, Pak, itu pakai AI ya? Itu pakai AI ya? AI itu apa? Gitu. Ya. Nanti di sini ada nih. Saya buka nih. Ya, mana ininya nih? Nah. AI, Pak, itu pakai AI ya, itunya apa?
efeknya gitu ya. Banyak yang menggunakan AI. AI itu apa gitu kan? Apa itu AI? Nanti kita jelaskan nih. Nah, ini dulu nih tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu apa? Memahami. Nah, pola, abstraksi, dan algoritma. Terus yang keduanya, siswa mampu menyelesaikan masalah secara sistematis. Yang ketiga, Siswa mampu berbelajar sama dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. nah itu ya, itu tujuan pembelajarannya. Nanti kita akan melihat sebuah video ya. Nah, ini. Nah, apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah khayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI. Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau pernah nggak membuka HP dengan mode sidik jari atau face wajah kita ya? Itu termasuk AI juga loh. hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat Bisa mempercantik juga ya, membuat apa lagi, ganteng juga nih. misalnya akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari kehidupan juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling Google Map. Tempat apa Google Map? pada giveaway, AI juga Nah, untuk mengembangkan permainan mencari tempat. Ya. serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Tahu apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Daniel yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada Ada 4, ingatin loh, ada 4. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pembuat niaga. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana.
Contohnya, AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya, AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidakpedulian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa resiko menggunakan AI? AI membutuhkan Ada resikonya juga tuh. tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data dalam tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan. Nah, itu negatifnya kayak gitu. Yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola resiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Mobil otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Jadi penggunaannya banyak ya, AI itu ya. Di segala bidang itu bisa. Digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahas lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI akan memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Nah, jadi itu ya pengenalannya. Itu apa tadi tentang AI. Jadi banyak AI digunakan. Contoh tadi di bidang apa? Pendidikan, terus lingkungan, apalagi keuangan, kedokteran bisa menggunakan AI. Terus pertanian juga ya. Jadi banyak AI itu. Apalagi ini yang sering buka HP, main game. Tuh main game itu pakai AI juga loh. Suruh bergerak, maju, itu kan ada bergerak.
ke kiri, ke kanan, maju. Apalagi kalau yang suka main game apa? Game apa? Neja, ML Pak katanya gitu kan. Terus apalagi? Roblox. Tuh kan ada perintah-perintahnya kan? Maju, loncat, gitu. Maju, loncat, terus mundur, balik lagi gitu ya. Nah, sekarang pengenalan materi prinsip berpikir apa? Jadi di sini pengenalan materi prinsip berpikir komputasional, ya. Ini ada materinya. Apa itu berpikir komputasional? Kira-kira apa ini? Berpikir komputasional. Nanti dicatat buku tulisannya ada. Ah, dibuka aja dulu. Ini ditulis. Si Bapak kasih ini. Udah? Ada? Catatannya? Udah. Berpikir komputasional adalah cara berpikir seperti seorang ilmuwan, ya. Seorang ilmuwan komput, yaitu menyelesaikan masalah dengan cara yang terstruktur. Jadi berpikir komputasional itu membantu kita memecahkan suatu masalah yang tadinya rumit menjadi apa? Menjadi lebih sederhana, sehingga bisa dikerjakan dengan lebih mudah, bahkan oleh komputer itu bisa dikerjakan. Prinsip berpikir komputasional, ya. Ada 4 prinsip nih. Ada 4 prinsip utama dalam berpikir komputasional. Yang pertama, catat. Yang pertama itu memecah masalah. Apa tadi? Memecah masalah. Yang kedua, mengenali pola. Mengenali pola. Yang ketiga, menyaring informasi penting. Menyaring informasi penting. Menyaring informasi penting. Yang keempat, langkah-langkah penyelesaian masalah. Jadi ada 4 prinsip utama dalam berpikir komputasional. Yang keempat itu langkah-langkah penyelesaian masalah. Langkah-langkah penyelesaian masalah. Yang pertama tadi apa? Memecah masalah atau decomposition, ya. Artinya apa? Artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Itu adalah memecah masalah. Pak, contohnya apa? Yang memecah masalah. Nah, contohnya gini. Jika kamu ingin membuat sandwich, apa sandwich? Roti, ya. Makanan, roti, ya. Kamu harus memecah tugasnya. Ya, harus memecah tugasnya. Apa dulu yang dilakukan? Ingin membuat sandwich nih. Sandwich apa? Tahu nggak sandwich? Apa, Safira? Kalau kalian membuat sandwich,
harus tahu dulu tugasnya apa. Yang pertama apa? Menyiapkan roti. Terus apa? Membuat selai. Apa lagi? Apa? Buah-buahan. Ada sandwich buah-buahan. Dalamnya. Nah. Jadi harus berurutan ya. Harus berurutan. Apa? Karena harus memecahkan masalah. Yang pertama itu ambil roti dulu, Pak. Boleh. Rotinya diambil. Terus diolesi apa? Selai. Ya. Diolesi selai. Terus tutup lagi dengan rotinya. Baru bisa dimakan. Ya. Jadi harus berurutan. Masa ambil selai dulu, Pak? Itu kan. Pas dilihat rotinya nggak ada. Apa yang akan dilakukan? Makan selai aja, Pak. Nggak jadi sandwich. Jadi tujuannya apa? Agar masalah tidak terasa rumit. Itu yang pertama itu. Memecah masalah. Yang kedua apa? Tadi 4 prinsipnya itu yang kedua apa? Mengenali pola. Artinya apa? Mencari kemiripan suatu pola dalam suatu masalah. Apa tadi? Mencari kemiripan pola dalam suatu masalah. Nih, contoh nih. Bapak kasih contoh ya. Nih. Nih. Bapak kasih contoh nih ya. Dua polanya apa? Ya. Polanya berapa? Polanya berapa? Polanya dulu berapa? Nih. Saat melihat soal ini ya, 2 kali 3, 2 kali 4, 2 kali 5 dan seterusnya. Kamu akan mengenali pola bahwa angka yang dikalikan dengan berapa? Dengan berapa tadi? Nih, dengan 2. Ini polanya berarti. 2. Polanya 2. Ya kan? Iya, polanya 2. Tujuannya apa? Agar memudahkan penyelesaian masalah. Karena kita tahu polanya, oh berarti ini polanya 2 nih. Ya kan? Polanya ada 2 kali 3, 2 kali 4, 2 kali 5, berarti polanya 2. Terus yang ketiga apa? Prinsip tadi, ada 4. Menyaring informasi penting. Artinya apa? Kira-kira menyaring informasi penting. Ada yang tahu? Jadi mengambil bagian yang pentingnya saja dan mengabaikan yang tidak penting. Jadi itu penting nabai yang diambil. Yang diambil itu yang pentingnya saja. Nih, contoh saat kalian disuruh menggambar peta sekolah sama Bapak. Disuruh sama Bapak menggambar peta sekolah nih, lingkungan kita, sekolah kita, SDN Cipicung 1. Coba digambar, gitu kan? Peta sekolah SDN Cipicung 1. Mungkin kamu hanya menggambar ruang kelas, ya kan? Kelas 1 Pak di sini, kelas 2 di sini, kelas 3 dan seterusnya. Terus lapangan gitu kan? Kantin, apalagi? Jadi tidak perlu menggambar setiap contoh, ada pot bunga kan tidak digambar sama kalian, ya kan? Jadi yang apa? Yang pentingnya saja. Terus apalagi? Yang tidak pentingnya. Tadi kan yang pentingnya nih, ada ruangan kelas, itu kan ada musola. Apa? Keran air. Kadang-kadang itu lupa. Pas disuruh menggambar, suruh membuat peta sekolah.
Itu yang digambar ruangannya aja, itu kan? Berarti yang pentingnya saja. Apa tujuannya? Biar fokus pada hal-hal yang penting. Itu yang dinamakan menyaring informasi penting ya. Jadi nutup penting nama jadi gambar gitu kan. Ya, gitu. Tadi gambar. Yang keempat apa? Yang prinsipnya tadi. Ya, algoritma atau langkah-langkah penyelesaian masalah. Ada nih. Artinya apa itu? Itu menyusun langkah-langkah yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, Bapak kasih contoh langkah mencuci tangan apa saja? Yo, langkahnya. Menyalakan keran, apalagi? Terus? Sabun. Ini jarang pernah cuci tangan kayaknya ya? Padahal keran di sekolah banyak. Nijam apa? Langkah mencuci tangan Nijam? Langkah-langkahnya saat mencuci tangan apa dulu? Apin? Apa dulu, Pin? Masa nggak tahu? Mencuci tangan. Nih langkah-langkahnya kalau mencuci tangan. Satu, basahi tangan dulu. Ya. Basahi Terus apa lagi? Setelah dibasahi, diberi sabun. Terus setelah diberi sabun, digosok selama berapa? Selama 20 detik. Terus apa lagi? Dibilas. Setelah dibilas apa? Dikeringkan ya. Kadang dilap. Nah, dilap, dikeringkan. Jadi apa tujuannya? Yaitu masalah terselesaikan dengan benar dan efisien. Ya. Apa tadi? Masalah terselesaikan dengan benar dan efisien. Ya. Mengapa berpikir komputasional itu penting? Ayo, kenapa? Satu, membantu kita lebih teratur dan logis saat menyelesaikan tugas. Apalagi? Membuat kita lebih kreatif dalam mencari apa? Solusi. Terus bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya saat menggunakan komputer saja itu ya. Bukan, dalam kehidupan sehari-hari juga itu bisa digunakan. Ini udah dibagi kelompok belum? Udah ya. Nanti Bapak akan mengasih kegiatan kelompok. Nanti setiap kelompok mempresentasikan ke depan ya. Nanti ada di sini tugas-tugasnya, tekniknya. Kelompok 1 mana? Nih kelompok 1. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok. Oke, nanti kita dibagi ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Tuh, kelompok 1. Nih, nanti kerjanya berkelompok ya. Jangan masing-masing, Pak. Ini mah nggak ngerjakin. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Kelompok 2 nih. Kelompok 3 mana? 3 nih. Kelompok 3. Kelompok 4. Nah, ini kelompok 4. Nanti dikerjakan
Kelompok 1. Apa tugasnya? Apa? Oh, 3 benda untuk ada makan, ada belajar ya. Ada mengaji, bersih kelas, sama masak. Kelompok 2, tugasnya apa? Jadwal menu makanan sehat. Nanti kalian ditulis hari Senin makanan sehatnya apa? Ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kelompok 3 apa? Tugasnya? Jadwal. Nah, nanti dituliskan jadwal harian dalam sehari kalian kegiatannya apa saja. Ya. Dari mulai bangun tidur atau dari mana dulu, ya. Terus kegiatannya sehari apa aja. Yang kelompok 4 apa? Langkah-langkah membuat nasi. Nah, ini yang seru nih. Langkah-langkah membuat nasi goreng katanya, ya. Nanti langkah-langkahnya dibuat. Yang poin pertama apa dulu, itu kan? Kedua, apa terus sampai menjadi nasi goreng yang enak. Siap? Oke. Jangan ditulis aja di sini. Nanti nih, ini kan ininya nih. Nah, nih. Contoh makan apa? Masa makan harus ada sepeda. Tulis ini. Nah, ditulis di sini apa? Kalau belajar apa? Itu nanti ditulis. Nah, kalau mengaji apa? Nanti ditulis. Gitu ya. Sama yang ini juga nanti kegiatan sehari ini jadwal harian. Boleh jam yang pertama tidur jam berapa? Sampai kegiatan sehari ditulis. Apa aja kegiatannya? Boleh di sini. Contoh jam berapa? Ya. Oh, harus semua. Boleh. Ya, terserah kegiatannya apa aja per hari. Sehari itu nanti ngapain, ya, seharinya ngapain. Ini langkah-langkah ini membuat nasi goreng. Sok, yang pertama apa yang harus disiapkan, ya kan, sampai menjadi nasi goreng yang enak. Itu ini apa? Makanan sehat. Berarti jangan makan yang bergizi, makan sehat. Makan sehat. Jadwal menu makanan sehat. Nah, Senin sampai Minggu. Coba lihat. Ini berkaitan ke sini nih. Nanti Senin apa? Makanannya. Pilih, nanti dipilih sama kalian. Ya? Dipilih. Udah? Ada yang sudah? Belum? Boleh ditunggu. Ya? Pak, nasi gorengnya pakai minyak enggak? Katanya bikinnya. Satu. Sampai menjadi nasi goreng. Ya? Apa dulu yang dikerjakan? Itu. Apa dulu yang dikerjakan sampai menjadi nasi goreng yang enak? Berarti harus tersusun, ya. Ya, Pin ya. Harus tersusun dari awal nih, dari awal. Oh, ini. Oh, ditambah ini nih biar lebih enak. Terserah. Apanya? Nih, yang pertama siapin apa? Minyak, terus. Silakan. Pokoknya harus berurutan, ya. Jangan gini. Siapkan apa itu? Nasi dulu. Nasi itu kan pas kompornya mati, nggak jadi bikin nasi gorengnya. Ayo, berpikir apa tadi? Berpikir apa? Ada yang ditanyakan? Boleh. Ya. Contoh gini. Terus sampai beres ya. Pertama kegiatan sehari kalian ngapain gitu, ya? Siap? Nanti di apa? Nanti presentasikan nanti ke depan. Iya, dibaca.
Apa yang mama? Pernah buat nasi goreng tidak? Oh, itu apa saja langkah-langkahnya? Ayo, ayo Paj. Yang sering membuat nasi goreng Paj. Ini sudah ketemu? Belum. Ayo, apa itu? Mana? Ini apa? Ayo masuknya kemana? Kalau yang mau ditanyakan silahkan. Ayo, yang lain berpikir kegiatan sehari-harinya apa. Kalau ini makanan yang sehat. Banyak nih makanan yang sehat. Bukan makanan bergizi kan? Apa? Ya, awas. Oh, begitu dia. Apa? Ini pengganti saya ya. Iya, perlengkapan. Ini boleh perlengkapan. Ayo, yang lainnya kerja. Ayo, bareng kerjanya. Nah, kan kalau kerja bareng ketemu tuh kan. Nah, ayo. Jadi kalau yang belum paham, sungkan. Terus? Ayo Tur, kerja Tur. Rehan, ayo bantu temennya biar cepat selesai. Boleh. Pas mau sekolah boleh jam segini nanti pulang sekolah ini. Terus pulang dari sekolah apa gitu kan? Udah jadi nasi gorengnya? Belum. Ayo silahkan. Ini sudah ketemu makanan bergizi, makanan sehat? Ada. Ayo. Ini apa? 3 benda. Untuk makan, untuk belajar. Ya, untuk mengaji, bersih-bersih juga ada ya. Awas nanti salah masuk. Sepeda masuknya ke bersih-bersih. Udah Jan? Belum, masih mikir Pak, apa aja kegiatannya gitu. Ayo berpikir komputasional. Belum jadi nasi goreng? Belum, ayo. Sampai jadi. Sampai enak ya nasi gorengnya ya. Ayo boleh. Masih banyak waktunya. Nah, nanti tunggu yang lain belum. Nanti ke depan ya, nanti ke depan dipresentasikan. Kami dari kelompok, tulis di sini nih kelompoknya nih, kelompok berapa? Kelompok 1 siapa saja orang-orangnya, ya? Boleh di sini aja nih depan, di sini boleh. Ayo, ada yang sudah tuh kelompok 1 tuh. Yang itu, yang memilih benda. Siap, silakan. Ayo. Cuci ya. Ini duduknya nih, ini syarat video. Apa? Woi, udah nyampe mana? Baru nyampe mana ini nasi goreng? Pembeli nih udah banyak nih. Masa belum dibuatkan nasi gorengnya? Ya? Apa? Sayur.
Boleh. Apa aja terserah kalian. Apa nanti makanan bergizi? Nanti sama bapak dikasih apa nanti makanan sehatnya nanti. Wih, kegiatan seharinya penuh nih kayaknya ya. Iya, nanti ke depan. Semua baca. Ini Bapak penasaran nih sama nasi goreng nanti nih. Ya, penasaran sama yang buat nasi goreng. Nanti makanannya nasi gorengnya itu enak atau enggak? Awas salah campuran. Ya. Perkelompok nanti. Ya, perkelompok nanti. Kalau yang sudah beres, terus tunggu temannya yang beres, nanti dipresentasikannya ke depan per kelompok ya. Cuman Bapak penasaran sama yang membuat nasi goreng. Awas salah bumbu. Pembeli nanti kecewa. Pembelinya nanti kecewa nih. Waduh, nasi goreng di sini di apa namanya? Dipajangnya nasi goreng enak. Pas dicoba kok rasanya gini. Pembeli kecewa karena salah bumbu. Awas jangan salah bumbu. Nasi goreng kasih bumbu gulanya 1 kilo. Manis hasilnya. Ya gimana kelompok 2, 3, 4 sudah? Belum. Belum ya? Aspin, salah bumbu, Pin. Salah bumbu, aduh, kecewa nanti nih pembeli, nggak bakalan beli lagi di sini katanya. Pak, beli nasi goreng tapi nggak pakai nasi, Pak. Gimana itu? Bumbunya saja yang digoreng. Sudah selesai? Belum. Ayo ditunggu. Goreng endog gitu lagi. Goreng telur. Aduh, ini nyari-nyari makanan sehat susah juga ini kayaknya. Ya. Bisa. Yang penting nasi aja jangan di jus. Banyak. Sampai berapa? Iya harus. Jadi akhirnya nanti di mana? Nanti apa namanya kesehariannya? Oh berarti ini Bapak tahu nih kesehariannya Muspiro sama kelompok lain. Oh ini bangun jam segini, kegiatannya apa aja nanti di siang harinya, menjelang maghrib apa aja, setelah maghrib apa, sampai tidurnya nanti jam berapa gitu. Iya. Berarti nggak tidur dong sehari? Ya, itu kan kesehariannya. Sehari full kegiatannya apa saja, ya? Ini udah semua masuk. Ada yang nggak masuk? Masuk semua. Oke, siap. Ayo Jam, kasih bumbu lagi Jam, itunya Jam. Nasi gorengnya kasih bumbu lagi, takutnya kurang bumbu. Oh ada dimsum segala ya Sapira ya. Itu makanan favorit kayaknya. Langsung pertama di hari Minggu makan dimsum. Apa lagi?
Banyak, ayo, banyak. Ayo, kerja. Pin, udah Pin? Bumbunya Pin? Ini kelompok 1 sudah. Kelompok ini kelompok berapa? 4 hampir selesai. Kelompok 2 masih memilih makanan sehat. Dimsum, makanan sehat. Mantap. Pecel lele. Mantap. Nasi goreng nanti kalah sama pecel lele ini. Nanti disiapkan nih. Ya, disiapkan apa ini? 3 benda. Cuman 3 benda ya. Ya. 3 benda untuk ada yang untuk makan, untuk belajar, untuk mengaji ya. Ada yang apa ini? Bersih kelas sama masak. Apa, Kiran? Enggak. Nanti Kiran ini kita saksikan nih yang membuat nasi goreng enak apa enggaknya nih. Bapak penasaran juga ini. Oh, resepnya siapa? Resepnya si Eja katanya. Kebanyakan ini apa? Garam. Pak Jri, Bapak mau ini dipakai cikur, nggak apa-apa, nanti jadi seblak enak. Sudah belum? Belum. Nih kelompok 3 udah. Bentar lagi. 2 lagi nanti sampai tidur. Gimana nasi goreng sudah selesai? Belum. Makanan sehat sudah? Belum. Kasih dimsum lagi. Apa, Ra? Udah beres, Ra? Udah. Kiran, udah beres, Kiran? Udah. Nah. Ada berapa di sini? Ada 5 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Duduk. Itu yang sudah beres nanti kita presentasi ya, presentasinya. Iya, di sini nanti kita lihat. Di kelompok 1. Kelompok 4 udah? Yang membuat nasi goreng sudah? Oke, sudah. Berarti yang sudah itu kelompok 1, kelompok 4, 3 gimana? Belum. Kelompok 2 udah belum? 1 lagi. Ja, ini kira-kira enak gak, Ja? Mantap. Mantap. Nasi goreng apa, Ja, namanya, Ja? Nasi goreng apa Apin? Itu. Yang paling enak di sekolah Cipicung 1. Udah? Kelompok 3 udah? Bentar lagi. Oke, siap. Ayo. Gimana? Boleh nanti.
Kelompok 1. Udah. 2, 3, 4. Dah. Ini nunggu kelompok itu dulu, nunggu kelompok berapa? 3. Jadi tulis nama kelompok berapa kelompok? Nama-namanya siapa? Tulis nama-nama kelompoknya. Iya. Tuh satu lagi apa? Udah ya, nih kita presentasi ya. Ya. Siap presentasi, siap. Hasilnya siap dibacakan, siap. Oke, siap. Bapak panggil kelompok 1 ke depan, silahkan. Ya, semuanya. Nanti siapa aja nama-nama kelompoknya perkenalkan. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kami dari kelompok 1. Itu tentang apa dulu? Tiga benda. Oh, tiga benda untuk makan, belajar, mengaji, bersih kelas, sama memasak. Yang pertama apa? Makan. Tiga benda untuk makan. Garpu, piring, gelas. Oke. Yang kedua, benda untuk belajar. Tiga benda untuk belajar apa saja? Buku, pulpen, peralatan sekolah. Oke. Terus apa lagi? Tiga benda untuk mengaji. Satu, Al-Quran, kerudung atau peci, baju. Yang terakhir apa? Apa lagi? Masih ada? Apa? Sapu. Tiga benda untuk bersih kelas. Satu, sapu. Dua, pengepelan. Pengepelan. Tiga, serokan sampah. Serokan sampah. Udah. Apa itu? Masak. Ayo apa aja masak? Wajan, pisau, kompor. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut. Wih, mantap nih jawaban dari kelompok 1 ya. Siap-siap kelompok 2. Mana kelompok 2? Ayo presentasikan ke depan. Tentang apa ini yang ini? Ayo Patu, Rehan, Murni, Sapira, dan Febi. Ini kelompok berapa yang ini? Ini guys. Ayo siap, ini kelompok 2. Sok perkenalkan dulu kelompok 2 apa aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Ya. Ingin Apa? Ingin apa? Ingin pulang. Ingin apa? Menu makanan sehat per hari ya? Hari apa dulu?
Senin, makanan sehatnya apa? Ayo. Ada apa? Nasi telur dadar. Itu. Yang hari Selasanya? Ayo. Buah anggur. Ayo, Batur. Hari apa, Tur? Ya, hari Selasa. Bayam dan alpukat. Hari Rabu. Nasi uduk dan tomat. Kamis. Nasi apa? Nasi lemak dan pisang. Iya, apa? Jumat. Pecel lele. Pecel lele sama jeruk. Terus Sabtu apa? Sate ayam. Sayur wortel. Minggu nasi kuning. Strawberry. Dimsum sudah termasuk. Tepuk tangan. Tepuk salut. Salut. Kelompok berapa? 3. Udah siap kelompok 3? Oke, siap. Kita panggilkan kelompok 3 di bawah pimpinan Siti Muspiro. Berarti ini kegiatan sehari ya? Apa saja? Ya, bareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadwal harian. Ya, silahkan. Sekolah jam 7 berangkat sekolah. Ya. Terus? Sampainya di sekolah jam 7 lewat 10 menit dan sekolah jam 7.15. Semua membaca doa dan memulai pelajaran. Oke. Lanjut. Dan di jam 5 kita semua mau sholat maghrib dan jam 18 sholat wajib Terus? Di jam 8 kita main HP dan bermain bersama teman-teman. Ya. Jam 10 tidur. Tepuk tangan, Jo. Tepuk salut. Salut. Nih kelompok terakhir. Perasaan Bapak tadi itu ya membuat nasi goreng enak. Ala apa-apin. Silakan kelompok 4 ditunggu. Ayo. Ya, silakan. Perkenalkan dulu dari kelompok berapa? Ya, barang sini. Geser sini. Geser. Nah, ayo. Epin. Ya. Ayo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang apa kelompok 4? Langkah-langkah membuat nasi goreng enak. Oke, silakan. Oke, jadi berpersiapkan kompor segala nih. Masukkan garam atau kecap. Terus? Terus mangkok piring. Terus? Masukkan telur ke wajan dan kasih garam secukupnya. Masukkan telur ke wajan, kasih garam secukupnya. Tuangkan telur ke piring atau mangkok. Potong-potong timun lalu tuangkan ke piring. Dipotong-potong telurnya. Dan siapkan ke piring dan kasih udang nasi goreng siap. Ya gitu. Itu kira-kira enak tidak? Enak. Sudah dicoba ya, nanti dicoba di rumah nih. Nanti dicoba langkah-langkah yang ini nanti kalian buat. Ya. Hasilnya nanti enak atau tidak. Kalau enak, Pak, mantap nih nasi goreng, langkah-langkahnya seperti ini. Ya. Nanti ceritakan ya langkah-langkahnya, nanti sama dibuat kayak gitu. Tepuk tangan dulu. Tepuk salut. Nah, salut ya. Oke, baik. Jadi dari kelompok 1, kelompok apa lagi? 2, kelompok 3 dan 4 sudah menyelesaikan tugasnya, yaitu apa? Tentang apa tadi? Tentang berpikir komputasional ya. Jadi memecah masalah, mencari kesamaan, ya, mengambil hal penting, terus apa lagi? Menyusun langkah sistematis, ya. Untuk pertemuan kali ini sudah cukup. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan nanti kalian praktekkan, ya. Dipraktekkan. Jadi contoh lagi nih, membuat apa? Mie instan, mie rebus, apa saja dulu nanti disiapkan, ya. Pak, air ini dulu, rebus air, terus mie-nya terakhir. Pak, mie-nya nggak ada di warung, nggak jadi katanya, gitu kan? Akhirnya apa? Bikin apa? Masak air, ya. Jadi mungkin untuk pertemuan ini cukup dulu sampai di sini. Nanti minggu depan kita lanjut, ya. Masih dalam pembahasan apa? Berpikir komputasional, ya. Yang 4 prinsip tadi. Yang pertama apa? Yang pertama, yang 4 prinsip tadi? Memecah masalah atau decomposition. Terus apa yang kedua? Mengenali pola. Terus menyaring informasi penting atau abstraction. Apalagi yang keempat? Nah, yang keempat itu langkah-langkah penyelesaian masalah. Kayak yang tadi, kalau tidak ada langkah-langkahnya, itu tidak akan terselesaikan, ya. Jadi ada langkah-langkahnya. Oke, baik. Mungkin hari ini cukup sekian dulu. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa diterapkan nanti, ya. Diterapkan dan dilaksanakan, ya. Mungkin dari Bapak cukup sekian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok istirahat dulu. Ya, istirahat dulu. Kumpulkan. Nanti kumpulkan hasil diskusinya.